Aduh, sorry. Apa lagi? Apa? Samaras. Masih di channel Batas Logika. Masih di channel Batas Ya. Oke. Dua kamera action. Di ini aja berarti ya, di sini ya, di apa namanya, pom bensin. Waduh. Oh, lihat. Kan mau kata Ini bangunan ini juga bangunan kosong, teman-teman Batas Logika. Ini bangunan ini juga bangunan kosong. Oke. Salam waras, jumpa kembali di channel Batas Logika dengan saya Mas Yuda B. Kita akan coba explore, ya kan? Explore satu tempat lagi, satu tempat yang masih ada di Ciloto. Tempat yang masih ada di Ciloto. Ini ada satu bangunan villa. Villa ini juga villa kosong. Ini bisa dilihat ini kosong. Cuman ini sengaja dinyalakan. Ini sengaja dinyalakan dengan lampunya. Nah, saya kurang tahu juga ini sejak berapa lama ini ditinggalkan. Konon ceritanya ini juga sama. Ini juga cukup angker juga konon ceritanya. Bahkan ini yang dipakai buat syuting silat di RCTI kata waktu itu katanya. Tuh, ditinggal dari keluarga Cina. Jadi menurut warga di sini dari keluarga China tinggal di sini, terus dari sejak tahun 99 dia sudah tidak ditempati lagi. Ini cukup lumayan. Mari kita explore. Ini tampak depannya. Tampak depannya seperti ini. Memang terang. Memang terang dan itu dalamnya saya nggak bisa masuk ini. Kita nggak bisa masuk. Seperti ini. Dalamnya kita nggak bisa masuk. Dan kita akan buktikan apakah betul-betul kita akan ketemu atau astral atau tidak. Cuman kayaknya kalau udah banyak lampu ini udah enggak sudah. Kayak itu banyak lampu sih enggak begitu. Kayak udah terang. Ini kayaknya yang lebih bagus ini di bawah ini. Ini yang bagus ini kayaknya di bawah. Di bawah ini memang betul-betul bangunan sudah cukup rusak. Kita ke bawah aja ya. Kita direct, kita langsung ke bawah. Mari. Ya. Nah, ini ada satu bangunan cukup unik, teman-teman. Assalamualaikum. Kita akan mulai dari mana? Nah, ini juga bangunan ini cuma bangunan setengah permanen gitu ya. Woi, setengah permanen ini. Saya mau menceritakan sesuatu, karena itu yang tahu saya, karena saya nggak perlu ceritakan di sini. Gitu loh. Jadi barusan saya melihat satu kilatan bayangan di sebelah sudut sini, cuman terus kabur lagi dia. Nah, ini bangunannya kira-kira seperti ini. Kira-kira bangunannya seperti ini sudah tidak apa namanya? Tidak
udah punya satu aroma yang kurang sedap. Nah, nanti perlu dibahas ini. Kenapa saya mencium satu aroma yang kurang enak di sini kan? Jadi nanti kita perlu bahas, teman-teman Batas Logika. Jadi nanti ada yang harus kita bahas di sini. Wow, ini dulu tempat ini ya. Ini yang kandang. Iya, kandang. Saya akan closing di atas kandang. Bawah lihat batu nggak? Batu besar. Di mana? Di bawah nih, lihat ya? Ya. Oh, di bawah situ ada batu besar. Kayak batu kasur tuh. Betul betul. Batu. Ya, kayak batu kasur aja besar. Ada sesuatu yang. Kata orang yang bisa ngeliat dulu aja. Di Pranalewo dapat bawa lagi. Oh gitu. Waktu trip Pranalewo dapat barang pusaka di situ. Oh pusaka. Batu besar. Nah ini ada sesuatu yang unik guys, teman-teman. Ada satu batu yang cukup besar di sini. Ini ada satu batu yang cukup besar. Saya lihatin. Batu besar ya? Batu. Nggak tahu ini asalnya, ceritanya dari mana tiba-tiba ada batu gede seperti ini. Saya juga nggak ngerti ini. Ini batu apa, nanti saya bisa tanyakan sama warga di sini ya. Ini batu apa dan asalnya dari mana. Tunggu terus dan ikuti terus, pantengin terus. Jangan lupa like dan subscribe nantinya ya. Saya akan jelaskan, nanti saya akan tanya dengan warga bagaimana batu ini bisa nyampe di sini. Cuman unik juga sih, ini batu ini cukup gede ada di sini. Saya akan coba naik, bener-bener batu loh. Ini bener-bener batu. Batu. Dan ini memang betul-betul batu gunung. Seperti terbang ya. Iya, batu gunung. Cuman saya bingung kok bisa nyampe di sini. Asalnya dari mana? Oke ya, nanti kita bahas tentang batu yang ada di sini. Ini teman-teman batunya. Ya. Wawancara itu sih masalah batu ini ya. Iya. Ini dikelilingi dengan pohon pisang, jadi menambah suasana yang cukup teman-teman. Kita ajak ngobrol itu mana tadi yang Di mana? Di situ. ini ada yang perang. Oh, panggilin. Ajak ngobrol itu masalah batu. Masalah. Oh, satu nih, kadi ya, Om. Minta tolong masalah batu. Gimana itu? Nah, ini saya sudah bersama salah satu warga lagi, Marudian tadi. Saya mau nanya nih, Mang. Itu batu itu asalnya dari mana? Konon ceritanya. Sebenarnya saya juga nggak tahu ya. Saya juga lahir itu udah ada, cuman kata orang tua dulu nggak tahu benar atau enggak. Katanya dari letusan gunung gede. Letusan gunung gede nyampe ke sini. Dulu nggak tahu tahun berapa itu. Oh, gitu. Cuman batu itu cukup dikeramatkan nggak di sini? Ya bagi orang-orang yang tahu Dikeramatkan ya. keramatkan.
Demikian. Jadi ada satu mitologi yang cukup unik nih, ya kan? Batu letusan dari Gunung Gede, dia nyampe di salah satu tempat yang letaknya tetap di Ciloto tadi, ya. Tapi di sini dikeramatkan. Dan ternyata tadi kita sudah ke sana. Kalau saya secara pribadi, secara spiritual, hanya merasakan satu energi negatif yang memang tidak bagus untuk kita tempati tempat di situ. Tapi secara supranatural kita tidak menemukan apa-apa. Terima kasih Pak Rudi sekali lagi. Ya. Demikian untuk penonton Batas Logika. Tetap semangat, tetap berpikir logika, tetap waras. Jadi kita akan coba bahas selanjutnya dan kita akan bikin di sini tentang apa yang sudah saya dapat tadi. Kita akan referensikan, kita bahas. Pesan moralnya adalah kita boleh mempercayai budaya daripada masyarakat setempat. Kita boleh mempercayai spiritual masing-masing dari masyarakat tempat. Cuman tetap kita berpikir dengan logika. Salam waras atas logika. Aduh, sorry. Apa lagi? Apa? Salam waras. Masih di channel Batas Logika. Masih di sini. Iya. Oke. Dua kamera action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras. Masih kembali lagi dengan Batas Logika bersama dengan saya Pak De Yuda. Ya, kali ini pemirsa. Jadi di sini kita habis explore, masih di Villa Ciloto ya Pak De ya, masih di Villa Ciloto. Kita baru explore tadi ini ya, yang menurut saya angker dan masyarakat ini dibilang ini cukup seram ya kalau dibilang angker. Nah, coba kita tanyakan langsung ke Pak De Yuda nih, apa aja yang dilihat dan dirasakan sama Pak De Yuda. Silakan Pak De. Ya, jadi tadi kita sempat mendatangi 3 tempat ya. Ya. 3 tempat yang kita datengin, yang ada di bawah sama di bawah sana. Bahkan ada satu batu unik, batu yang cukup gede sekali. Ada di tengah gitu, katanya si lompatan dari Gunung Gede. Yang tadi, ya. Lompatan dari Gunung Gede. Nah, uniknya di sini, menurut cerita orang-orang di sini memang tempat yang cukup angker. Menurut cerita versi orang-orang di sini, gitu loh. Oke, jadi secara spiritual saya pun juga merasakan satu energi yang memang kurang baik. Oh, ada Energi yang memang kurang bagus lah. Ya, ada satu energi yang kurang bagus. Cuman sayangnya kami tadi tidak menemukan sesuatu yang bisa kita terima dengan mata. Oh, berarti kita nggak bisa lihat tadi ya, memang ya. Oke. Cuman tadi sempat saya ada sekilas bau-bau tidak sedap aja. Bau-bau apa itu Pak? Nah, Ini makanya nih. Jadi Bau ada apa? satu bau yang tidak sedap aja begini. Biasanya sih yang namanya makhluk seperti itu kan ketika akan menyerang manusia kan indera perasa kita diserang. Itu biasanya kita merinding dulu. Terus yang kedua, ketika dimensi kita semakin dekat, indera penciuman kita yang diserang. Iya. Ada tercium bau. Ya. Ketiga, kita semakin dekat lagi, indera pendengaran kita yang akan diserang. Kita akan mendengar suara-suara, suara menangis, suara tertawa dan lain sebagainya. Terakhir, indera penglihatan kita yang akan diserang. Artinya kita bisa melihat kan gitu, penampakan seperti itu. Tapi kita tadi hanya sampai indera perasa, merinding dan Penciuman saja. Penciuman tadi, oke. Nah, di sini yang unik kan yang banyak orang tidak tahu mungkin apa sih bedanya antara ketika kita mencium bau wangi dan mencium bau busuk. Ya, Kan itu. Iya, benar Pak. Jadi ini hanya sebentuk karakter aja sebetulnya kan. Bentuk karakter aja. Karakter daripada Makhluk-makhluk ya. Sebetulnya. Jadi kalau bau wangi itu memang cenderung lebih soft. Jadi soft itu dia menampakkan efek kejut yang tidak terlalu ekstrim. Oke. Ya. Tapi ketika dia mengeluarkan bau yang kurang sedap atau bau busuk, Iya. nah ini memang punya dampak yang hard. Artinya dia menampakkan efek kejut yang lebih ekstrim. Oh.
berarti sesuatu hal makhluk ataupun energi yang lebih besar berarti. Bukan besar. Jadi Oh, begini. bukan. Ketika orang akan diganggu makhluk halus ya, Iya. ada yang ekstrim tuh begini. Yang ekstrim tuh ketika Mas Freddy diganggu tiba-tiba dia nongol ada di depannya. Nah ini ekstrim. Oh iya. Terus membuat suatu efek kejut yang Iya, iya. kita luar biasa Iya, gitu iya, loh. iya. Nah ada juga yang shock ketika Mas Freddy diganggu itu hanya melihat satu bayangan kelibatan aja. Oke. Terus seperti itu akhirnya kan nah ini shock. Artinya shock itu memang dia tidak terlalu ekstrim untuk mengganggu kita. Nah tadi yang di bawah sana sempat saya mencium satu bau yang memang tidak sedap. Bau Artinya seperti bau apa, busuk. Pak? Jadi Oh, kayak bau bau busuk gitu busuk. ya. Ya memang kalau di bawah tadi yang ada di batu tadi itu kan memang satu tuh juga bangunan bekas kandang, Kandang, ya. iya. Bekas kandang menimbulkan bau yang kurang sedap. Cuman yang jadi masalah adalah kandang itu tadi sudah tidak dipakai belasan tahun dari tahun Iya. 99 kan Iya, gitu. benar. Artinya kotorannya pun juga sudah kering harusnya kan Iya. seperti itu dan sudah tidak menimbulkan satu aroma yang busuk. Nah, di sini kan akhirnya muncul satu pesan moral. Jadi kalau teman-teman tiba-tiba di suatu tempat ada suatu bau, ya jangan terlalu takut kalau baunya itu masih wangi. Kan begitu. Iya. Karena tidak menimbulkan efek kejut yang memang luar biasa. Tapi ketika mendapatkan bau yang cukup menyengat dan itu bau yang tidak enak, Oke. ya kuatkan sugesti, kuatkan mental bahwa kalian lebih kuat. Itu saja. Sehingga tidak ketemu dengan efek kejut yang luar biasa. Karena ketika kita semakin takut, ya mereka akan semakin mencoba mengganggu kita. Mengganggu ya. Gitu. Ya, cuma gini Pak De, tadi kan sahabat batas logika, tadi saya bersama Pak De itu turun ke bawah. Tapi jujur memang mungkin ini apa memang hanya orang tertentu ataupun memang semua orang bisa merasakan itu penciuman itu, apa memang dari orang ini mungkin lagi ini gitu, lagi Jadi bisa gitu Pak De. Jadi begini, kita coba tanya dengan kameramen ya. Kameramen tadi mencium bau tidak sedap nggak di bawah? Saya enggak nyium. Nggak Ya, tahu. saya pun juga enggak, makanya saya tanya Makanya kan, Iya. makanya kan hanya ada orang tertentu yang mungkin bisa merasakan, ya kan? Karena untuk bisa masuk ke dimensi itu kan juga melalui satu proses yang panjang. Oh, oke. Melalui proses yang panjang, proses latihan, jam terbang lah, Iya. gitu ya. Sehingga kita bisa terbuka dari proses indera perasa kita, indera penciuman, indera pendengaran, bahkan indera penglihatan kita. Prosesnya panjang. Tidak kayak orang-orang dibuka aura atau dibuka apa aja, Iya, ya iya. bisa langsung lihat. Enggak. Itu tidak ini ya Pak De. Dan kita tadi membuktikan bahwa tempat angker dan ternyata kita tidak menemukan apa-apa di sini. Betul. Paling kita hanya merasakan hanya satu hawa yang Hawa-hawa yang kurang enak aja ya. gitu ya. Cuma kalau kembali lagi Pak De, kalau untuk dari bau ini ya Pak De, dari makhluk-makhluk tersendiri punya karakter-karakter tersendiri gak Pak De? Dalam artian tuh yang saya tahu itu Pak De, itu kan biasanya kalau misalnya ada bau-bau kotoran kerbau gitu kan, ataupun bau busuk, itu yang saya pernah ini itu ya kalau saya sebut ya semacam katanya kayak genderuwo gitu Pak De. Nah itu bagaimana tuh Pak De, karakter-karakter bau seperti itu? Ini bukan masalah karakter wujud ya. Ini karakter efek kejut. Efek kejut. Nah, ketika orang ditampakkan dengan sosok yang besar, sosok yang menyeramkan, efek kejutnya memang dia sangat takut. Kan begitu? Ya. Cuman kalau orang itu ditampakkan, ya taruhlah dia munculnya hanya ayam, munculnya hanya perempuan yang cantik, munculnya anak kecil, nggak terlalu kaget ya, ya, nggak Pak, terlalu ya. terganggu gitu. Iya. Ketika muncul satu sosok yang memang besar dan dengan wajah yang cukup menyeramkan, ya ini efek kejut. Nah, makanya seperti tadi saya bilang, ketika itu bau yang tidak sedap akan menimbulkan efek kejut yang lebih luar biasa daripada bau yang wangi. Oh, berarti bukan karakter kalau misalnya bau ini berarti makhluk ini. Itu bukan ya Pak De ya? Dampaknya saja. Oh, hanya dampaknya dampak saja ya. efek daripada setelah fase itu. Siap. Berarti kesimpulannya untuk kita malam ini kita explore dari kita awal pada sampai detik ini, kesimpulannya nih kalau dibilang nih di makhluk halus ini bagaimana ini Pak De? Ya, jadi begini.
saya tidak mencoba merubah suatu ini udah menjadi satu budaya untuk warga sini ya, sudah menjadi satu mitos untuk warga sini bahwa di sini tempatnya cukup angker. Tapi kenyataannya teman-teman, kenyataannya kita tidak mendapatkan apa-apa. Kita sudah eksplor hampir di setiap sudut, ya kan, setiap sudut 3 villa ini di sini. Kita tidak mendapatkan apa-apa. Yang jelas kita hanya merasakan satu hawa yang cukup negatif karena memang kita asing di sini, kan gitu. Kita asing di sini dan hawa negatif itu muncul karena kita juga udah tengah malam ini, udah jam 1. Iya, sudah jam 1 malam. Sudah jam 1. Ada di puncak, dingin ya kan? Iya. Otomatis kuat nggak pakai jaket itu. Cuaca dingin juga memang Sudah biasa hawa kita juga seperti itu. Jadi alhamdulillah yang kita khawatirkan atau yang sudah menjadi cerita daripada warga setempat tadinya tidak menemukan. Ya. Baik sahabat Batas Logika, jadi sampai sini dulu pembahasan kita kali ini di explore Villa Angker ya. Kalau dibilang Villa Angker di Ciloto ini yang memang sudah banyak YouTuber ataupun media-media yang lain yang sudah masuk ke sini juga. Tapi alhamdulillah kita tidak menemukan sesuatu yang seperti yang lain lah dikabarkan orang-orang ya. Ya, baik pemirsa, sampai di sini dulu di Batas Logika. Salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi. Tetap semangat. Oh, lagi. Apa? Salam waras. Salam masih di channel Batas Logika. Iya. Oke. Dua kamera action.